Shalom, jemaat Tuhan. Apakah yang menjadi penghiburan kita ketika kita sedang menghadapi masalah, ketika kita sedang menghadapi kesulitan, bahkan ketika kita sedang menghadapi berbagai macam intimidasi kuasa kegelapan yang berusaha mengingatkan kita akan kesalahan, dosa dan pelanggaran yang pernah terjadi dalam kehidupan kita di masa yang lalu? Saya menemukan satu kabar baik ketika saya membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Mengapa ayat firman Tuhan ini memberikan penghiburan yang luar biasa kepada saya? Oleh karena saya mengingat apa yang terjadi di dalam kehidupan saya dan apa yang telah Kristus kerjakan untuk kehidupan saya. Mari saya ajak kita semua melihat apa yang saya lihat dan saya rasakan, dan saya rindu kita semua turut mengalami apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Ketika saya memperhatikan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima ayat 18 sampai dengan 19, saya sungguh menyadari bahwa oleh karena ketidaktaatan Adam, maka seluruh manusia, keturunan Adam, dibentuk dan dijadikan berdosa. Sehingga semua manusia di muka bumi ini tidak ada satupun yang benar. Dengan demikian, sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Roma juga disebutkan, sebab upah dosa ialah maut. Namun di dalam Roma pasal 5 ayat 19 juga disebutkan bahwa oleh karena ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib, maka semua orang yang percaya kepadanya, semua orang yang percaya kepada karya Kristus di atas kayu salib itu, maka hidupnya dibentuk dan dijadikan benar. Apa maksudnya, saudaraku? Maksudnya adalah karya Kristus di atas kayu salib itu membuat setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi dihukum, melainkan justru beroleh hidup yang kekal. Bahkan firman Tuhan juga berkata, hidupnya dibenarkan di hadapan Tuhan. Artinya dosa-dosa kita terhapuskan, ditutup oleh kuasa darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib itu. Dan di saat yang sama, hidup setiap kita itu pula dipulihkan di hadapan Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi menjadi musuh Tuhan. Namun, setiap orang yang percaya kepadanya, hidupnya diperdamaikan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika Kristus mati di atas kayu salib, maka kematiannya itu menggantikan kita secara total. Kita tidak perlu sedikit pun memiliki andil atau sumbangsih supaya kita bisa diselamatkan. Murni hanya dengan percaya kepada Kristus, hidup kita diampuni, dosa kita diampuni, hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Namun di saat yang sama, ketika kita percaya kepada karya Kristus di atas kayu salib itu, ketika kita percaya kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu, Kristus mengubahkan kita secara total. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang dimusuhi oleh Tuhan. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang dibenci oleh Tuhan. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan. Tetapi oleh karena Kristus sudah mati di atas kayu salib, kita menjadi anak-anak Allah. Demikian kesaksian dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Dan di dalam Roma pasal yang ke-8 disebutkan, karena kita menjadi anak-anak Allah, maka kita pun menjadi ahli waris daripada kerajaan surga. Inilah yang saya maksudkan mengalami perubahan total. Kita bukan lagi dimusuhi oleh Tuhan, tetapi justru kita menjadi orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Maka benarlah firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini menjadi penghiburan bagi kita semua. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib, semua dosa-dosa kita diampuni. Semua pelanggaran kita diampuni. Relasi kita dengan Tuhan dipulihkan. Keberadaan kita di hadapan Tuhan dipulihkan. Bahkan status kita dipulihkan di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita diperingatkan kepada dua kebenaran yang penting.
Yang pertama, oleh karena kita percaya kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka iblis tidak lagi punya alasan untuk mendakwa kita. Iblis tidak lagi punya alasan untuk menuduh kita, karena seluruh dosa dan pelanggaran kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang kedua, pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu disebutkan membuat hidup kita yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Oleh karena apa? Sejak kita percaya kepada Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Inilah penghiburan terbesar bagi kita semua. Meskipun hari ini kita harus menghadapi kesulitan, meskipun hari ini kita harus bergumul dengan keseharian hidup kita, tapi satu kebenaran yang pasti, kita adalah anak-anak Allah, anak-anak yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita hari ini, percayalah, kita punya Bapa yang penuh kasih, Bapa yang peduli dengan kehidupan kita, Bapa yang akan selalu menolong kita, karena kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Marilah kita setiap hari mengisi hari-hari hidup kita dengan selalu membangun persekutuan yang baik dengan Bapa di surga, karena daripadanya lah berasal segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Selamat membangun relasi yang baik dengan Bapa di surga, dan percayalah, Tuhan itu Tuhan yang baik, Bapa yang selalu ada menyertai kita.